Said Muhammad Husain Husaini Tehrani menjelaskan wa kulla syai'in, dan segala hal ahsainahu dituliskan fi imamim mubin, di imam yang nyata. Dan kita ketahui kebanyakan terjemahan menuliskan imam yang nyata itu sebagai kitab yang nyata. Sampai-sampai saya bingung di mana kamus bahasa Arab yang menyebutkan arti dari kata imam adalah kitab. Kalau ada yang memperoleh kamusnya, mohon di-share ke saya untuk saya pelajari. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alal a'immatil hadin al-mahdiyyin. Assalamu ala jami' anbiya'i wa rusulih wa malaikatih. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita memperingati hari milad junjungan kita, makhluk yang teragung setelah Nabi, pimpinan dari Khairul Bariyah, Amirul Mukminin wa Ya'subuddin, Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Betapa bahagianya semesta alam menyambut malam yang demikian berkah ini. Demikian juga umat manusia. Saya ingin sedikit mengutip atau membicarakan seperti dari keberkahan-keberkahan dan keagungan Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Di antaranya adalah bahwa beliau alaihissalam di satu sisi disebut sebagai imam, di satu sisi disebut sebagai Amirul Mukminin. Ini sebuah gelar yang paling tinggi di antara seluruh para imam, karena dari seluruh para imam yang disebut Amirul Mukminin hanyalah Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Di sisi lain, Imam Ali alaihi salam ini mendapatkan nama atau disebut dengan nama yang digunakan juga nama itu oleh Zat yang Maha Kudus, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nama itu digunakan juga untuk menyifati atau menamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama itu yaitu Al-Wali. Al-Quranul Karim menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunas zakah wa hum raki'un. Sesungguhnya wali kamu hanyalah, di situ digunakan innama yang salah satu yang maknanya adalah pembatasan, bahwa wali kalian hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang menegakkan sholat,
menunaikan zakat seraya mereka ruku. Dalam surat Al-Maidah ayat 55 ini, baik Allah maupun nabinya maupun Imam Ali alaihi salam itu disebut dengan menggunakan nama yang sama atau terminologi yang sama, yaitu waliyun, dan digunakan di sini bentuk tunggal, jadi tidak disebut innama auliya ukumul ladzi, tidak seperti itu. Sesungguhnya wali-wali kalian bukan. Tapi di sini digunakan kata-kata bentuk mufrad atau bentuk tunggal, yaitu sesungguhnya wali kalian, sesungguhnya kekasih kalian, sesungguhnya pemimpin kalian hanyalah Allah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan Amirul Mukminin alaihi salam, Sayyid Muhammad Husain Husaini Tehrani, dalam menjelaskan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, di surat Yasin ayat 12. Kebetulan sekali ayat ini persis dengan yang dijelaskan oleh Maha Guru Ustadz Jalal kemarin hari Minggu siang di hari ke-7 dari wafatnya kakak ipar saya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsoinahu fi imamim mubin. Kemarin Ustadz Jalal menjelaskan wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami menulis apa-apa yang mereka telah perbuat dan athar-athar atau jejak-jejak mereka. Sayyid Muhammad Husain Husaini Tehrani menjelaskan bagian berikutnya, wa kulla syai'in, dan segala hal, ahsoinahu, dituliskan, fi imamim mubin, di imam yang nyata. Dan kita ketahui kebanyakan terjemahan menuliskan imam yang nyata itu sebagai kitab yang nyata. Sampai-sampai saya bingung di mana kamus bahasa Arab yang menyebutkan arti dari kata imam adalah kitab. Kalau ada yang memperoleh kamusnya, mohon di-share ke saya untuk saya pelajari. Menurut Ayatullah Muhammad Husain Husaini Tehrani, bahwa semua ciptaan Allah itu hakikatnya adalah kata-kata Allah. Innama amruhu idza aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi sesungguhnya perintahnya atau urusan Allah ketika menghendaki sesuatu, maka Allah berkata, jadilah, maka jadilah ia. Jadi hakikat dari seluruh semesta alam itu adalah kata-kata Allah. Hakikat dari seluruh ciptaan Allah itu
bentuknya adalah kata-kata Allah. Dan menurut beliau, seluruh semesta alam itu dikumpulkan dalam sebuah kumpulan kata-kata Allah yang disebut jiwa universal. Jadi kalau kata-kata Allah yang namanya Maha Guru kita semua Ustadz Miftah, kata-kata Allah yang namanya Ustadz Syam, kata-kata Allah yang namanya matahari, bulan, bintang dan lain-lain itu di alam hakikat dikumpulkan menjadi satu. Dia disebut sebagai jiwa universal secara filsafat. Dan ini menurut beliau, inilah yang disebut dengan imam yang nyata. Dan imam yang nyata itu pada hakikatnya adalah makom Amirul Mukminin alaihissalam dan seluruh a'imah yang suci, dan tentu yang teragung diantaranya adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan seluruh perbuatan-perbuatan kita yang lalu maupun yang akan datang, jejak-jejaknya pun semua dimaktubkan fi imamim mubin. Semua diketahui oleh Amirul Mukminin alaihissalam dalam bentuk detailnya tanpa terhijab apapun. Apakah itu perbuatan material maupun perbuatan spiritual maupun niat. Wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Kalian mau nyatakan perbuatan kalian atau mau sembunyikan perbuatan kalian yang ada dalam diri kita yang dalam bentuk niat, yuhasibkum bihillah. Dan Syekh Muhammad Husaini Tehrani maupun Syekh Abbas Al-Qumi, salah satu dari mereka itu menjelaskan bahwa proses hisab itu nanti catatan amal kita akan dibawa oleh imam kita. Pada hakikatnya itu adalah dalam pengetahuan para imam, tapi dalam prosesnya di akhirat diserahkan malaikat. Insya Allah ya, Imam Mahdi alaihissalam yang akan menghisap. Merekalah sebetulnya yang akan menghisap dengan kekuasaan Allah. Dan para imam itu sibuk menghapus keburukan-keburukan kita. Dan Al-Ma'sumin alaihissalam berpesan, jangan buat kami tidak bisa menghapus keburukan-keburukan kalian. Apa itu? Ya, kita nanti tanyakan sama Ustadz Miftah ya, yang kalau saya selalu menyebutnya Ustadz Miftah Mafatihul Ghaib. Kalau ingin membuka kegaiban, tanyalah pada Ustadz Miftah. Kalau mau sulit tidur, bacalah buku Perjalanan ke Akhirat karya Ustadz Miftah. Lebih sulit lagi tidur, dengar di YouTube cerita Ustadz Miftah tentang perjalanan ke alam gaib. Pengen lebih sulit lagi tidur, itu harusnya kemarin ceramah Ustadz Jalal di Tubagus Ismail itu direkam ya. Setelah itu kalau bisa tidur nyenyak, waduh, agak aneh itu ya, karena langsung ketakutan kita. Betapa dahsyatnya perjalanan yang akan menunggu kita, dan tanpa pertolongan para imam, tanpa pertolongan Imam Ali alaihissalam, tanpa pertolongan Kanjeng Nabi dan keluarganya Salatullah alaihim ajma'in, perjalanan itu betul-betul sangat berat buat kita. Kita kembali ke bahasan kita tentang imam. Jadi kita katakan bahwa Imam Ali di satu sisi disebut sebagai wali, di sisi lain Imam Ali disebut sebagai imam. Apa beda dua kata-kata ini? Kata-kata wali itu adalah nama Allah, ya waliyu.
Tapi kata-kata imam itu tidak pernah dinisbatkan pada zat Allah. Karena menurut Syed Muhammad Husaini Tehrani, imam dan makmum itu ada kesetaraan. Imam itu tetap adalah makhluk. Tapi makhluk yang berbeda dengan makmum. Dalam doa Rajab Imam Mahdi Soifah Mahdawiyah, salah satunya disebutkan, tidak ada jarak antara mereka dengan Allah. Illa kecuali bahwa mereka adalah makhlukmu. Nah, ini bab yang sangat penting sekali, bahwa Imam Ali alaihissalam dan para imam tak berjarak dengan Tuhan, tidak pernah punya jarak eksistensial dengan Tuhan sedetik pun. Tidak pernah melakukan maksiat di seluruh alam sedetik pun, sesaat pun. Itu disebutkan, Imam Ali mengucapkan, tidaklah aku melihat sesuatu, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullah ma'ahu wa qablahu wa fihi. Tidaklah aku melihat sesuatu, melainkan selalu aku melihat Allah bersamanya dan sebelumnya dan di dalamnya. Dan Imam Ali mengucapkan kalimat ini dengan hakikat yang sebenar-benarnya, dengan ketaatan yang paripurna. Sedemikian paripurnanya, sehingga di kalangan al-maksumin yang sangat maksum pun Imam Ali mendapat julukan Amirul Mukminin. Dan para imam melarang semua selain Imam Ali mempunyai gelar Amir. Kalau ada yang namanya mukminin, yang namanya orang beriman, merepresentasikan seluruh murid Kanjeng Nabi, yaitu semesta alam ini selain Kanjeng Nabi, amirnya, pimpinan tertingginya dalam ketaatan, dalam kedekatan dengan Allah adalah Imam Ali alaihis salam. Sekian saja. Mudah-mudahan ada sedikit manfaatnya dan menambah kecintaan kita ke Imam Ali, dan bisa setitik menambah makrifat kita ke Imam Ali. Saya ingin resumekan bahwa ada 3 nama-nama agung Imam Ali yang perlu kita ingat untuk mengingat makom keagungannya. Yang pertama adalah Imam Ali adalah wali, kekasih kita yang sebenarnya, yang kita malah diperintahkan mencintainya sama dengan kita mencintai Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Digunakan bentuk mufrad di situ ya, tunggal. Kecintaan kita pada Imam Ali itu harus identik, harus merupakan pancaran langsung kecintaan kita ke Kanjeng Nabi tanpa reserve, dan cintaan kita pada Allah tanpa reserve. Tidak ada ilahnya sama sekali. Kalau kita cinta anak masih ada ilahnya. Wah, kamu kok gini nak? Kalau ke Imam Ali tidak boleh, mutlak. Yang kedua, Imam Ali adalah salah satu dari imam maksumin, di mana seluruh hakikat diri kita, termasuk seluruh catatan amal kita, eksistensi kita, itu dicatatkan dalam eksistensi beliau. Jadi kalau kita ziarah ke beliau, ya anggaplah diri kita ini telanjang bulat, maksiat kita nampak semua tanpa ada setitik pun yang bisa ditutup. Mendapatkan penglihatan dari penglihatan Allah. Jadi kalau kita membaca Syiarah Aminullah, mau jarak dekat, jarak jauh, sama. Jarak jauh pun sama. Mudah-mudahan nanti kita ziarah Ustaz ya. Bahwa kita berziarah ke Imam Mubin, ke figur agung yang akan menjadi penyelamat kita, sekaligus mengetahui seluruh amal-amal kita yang nanti akan memutuskan apakah kita akan mendapatkan syafaat atau tidak.
Yang ketiga, di antara keagungan Imam Ali alaihissalam adalah dari seluruh al-maksumin pun beliau adalah amirnya. Kan Pak al-maksumin menekankan tidak ada satupun yang boleh disebut dengan Amirul Mukminin, pimpinan orang-orang yang beriman kecuali Imam Ali alaihissalam. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنا مدينة العلم وعلي بابها أنا مدينة العلم وعلي بابها ومن أراد مدينة يأتيها من بابها فليأتيها من بابها أنا مدينة العلم وعلي بابها أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد مدينة يأتيها من بابها فليأتيها من بابها هذا حديث قاله محمد يا علي جاء به وهو حديث مسند يا علي بحق من بذكره نردد يا علي وهو علي بالأولى المؤيد يا علي إمامنا وهو الولي الأوحد يا علي بالبيت رب البيت طاب المولد يا علي للمرتضى كرامات والأولى جلبابها للمرتضى كرامات والأولى جلبابها ومن يروم المعالي يأتيها من بابها فيأتيها من بابها أنا مدينة العلم وعلي بابها أنا مدينة العلم وعلي بابها ومن أراد المدينة يأتيها من بابها فليأتيها من بابها قولوا معي يا باب العلم المصطفى يا علي أنت العلي في المعالي وكفى يا علي يا طلعة الحسن وإشرف الوفا يا علي لولاك بدر الدين غاب والتقى يا علي هما بك كون الحياة من حفى يا علي ونحوك القلب أتى واستلفا يا علي يا كعبة المتقين سربت أبوابها يا كعبة المتقين سربت أبوابها ومن يروم المعالي يأتيها من بابها فيأتيها من بابها أنا مدينة العلم وعلي بابها أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد مدينة يأتيها من بابها فليأتيها من بابها صلوات